10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kami dari kelompok 5 kelas B akan menerangkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai periode Ordovisium. Yang pertama adalah mengenai definisi periode Ordovisium. Periode Ordovisium adalah salah satu periode era Paleozoikum yang terutama ditandai dengan naiknya permukaan laut dan perkembangbiakan kehidupan di ekosistem laut. Periode ini juga adalah periode yang terletak tepat setelah periode Kambrium dan sebelum periode Silurian. Perlu diketahui bahwa periode ini berlangsung kurang lebih 21 juta tahun, dimulai sekitar 485 juta tahun yang lalu dan berlangsung hingga sekitar 433 juta tahun yang lalu. Selama periode yang berlangsung, periode ini memiliki variasi iklim yang besar karena terdapat perbedaan besar di antara awal dan akhir masa periode ini. Pada awal periode suhu cukup tinggi, tetapi beberapa perubahan lingkungan terjadi yang menyebabkan zaman es, dan juga terdapat kepunahan massal di akhir periode dan berakhir dengan sekitar 85% dari semua spesies makhluk hidup yang ada pada saat itu, khususnya ekosistem laut yang mengalami kepunahan. Berikutnya adalah geologi pada periode Ordovisium. Salah satu karakteristik yang penting mengenai geologi pada periode ini adalah permukaan laut yang tertinggi. Selama periode ini ada 4 superkontinen, yaitu Gondwana, Siberia, Laurentia, dan Baltika. Banyak diketahui tentang geologi Ordovisium dari banyaknya fosil batuan yang telah ditemukan. Sebagian besar fosil ini ditemukan di batuan sedimen. Salah satu fenomena geologi yang paling dikenal pada periode ini adalah orogeny takotik. Berikutnya adalah mengenai flora dan fauna pada periode Ordovisium. Yang pertama adalah mengenai flora periode Ordovisium. Diketahui bahwa sebagian besar kehidupan berkembang di lingkungan laut dan dari sinilah didapatkan alga hijau. Spesies jamur tertentu juga hadir yang memenuhi fungsi untuk membusukkan dan menghancurkan bahan organik mati. Hanya ada sedikit tumbuhan kecil yang mulai menjajah daratan. Tanaman ini cukup primitif dan mendasar. Jenis tanaman ini menyerupai lumut hati yang kita kenal sekarang ini. Oke, yang kedua adalah mengenai fauna periode Ordovisium. Selama periode Ordovisium, fauna sangat melimpah di lautan. Ada keanekaragaman hayati yang besar dari yang terkecil dan paling primitif hingga hewan yang agak lebih berevolusi dan kompleks. Contohnya pada arthropoda yang ditemukannya trilobita, kalajengking laut, dan brachiopoda. Moluska juga mengalami pembesaran evolusioner yang hebat. Cephalopoda, bivalvia, dan gastropoda yang mendominasi laut. Adapun karang, mereka mulai berkelompok dan membentuk terumbu karang pertama dan terdiri dari berbagai spesimen. Mereka juga memiliki beberapa jenis spons yang mudah terdiversifikasi selama periode Kambrium. Yang terakhir adalah mengenai kepunahan massal pada periode Ordovisium. Kepunahan massal ini terjadi sekitar 444 juta tahun yang lalu dan terjadi pada akhir periode Ordovisium dan awal periode Silurian. Penyebab langsung yang dipertaruhkan oleh para ilmuwan adalah yang pertama yaitu penurunan karbon dioksida di atmosfer, dan yang kedua yaitu penurunan permukaan laut, yang ketiga glasiasi itu tersendiri, dan yang keempat adalah ledakan supernova. Demikianlah video dari kelompok 5 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say